Oke, bisa kita lihat ya bahwa untuk smart city yang tadi yang sudah saya bahas tentang comment center itu, ini bisa terlihat bahwa smart city yang ada di Indonesia ini memang masih by proses, khususnya untuk dari sisi transportasinya, di bidang kesehatannya, di bidang ekonominya gitu ya. Jadi harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten gitu ya, untuk melakukan proyek pembangunan ini dan berkolaborasi setiap tahunnya, sehingga proyek-proyek ini bisa diketahui oleh masyarakat. Yang termasuk tadi yang comment center tadi itu juga memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi yang mereka perlukan dan bisa mendelivery secara cepat kepada pemerintah, seperti itu. Nah, jadi kira-kira menurut kalian proyek-proyek ICT itu di Indonesia apa aja? Proyek-proyek apa lagi ICT yang ada di Indonesia yang diperlukan? Aku ada tahu sih. Boleh, Rahmat, Muhammad. Boleh, Rahmat, Muhammad. Siapa lagi satu lagi nih? Muhammad. Akbar aja dulu. Boleh. Rahmat dulu. Rahmat dulu katanya, Bu. Rahmat boleh. Mau dinyalakan videonya boleh. Rahmat, biar terlihat. Rahmat boleh? Oh, saya, Bu? Ya. Jadi ini kan masih dibahaskan sama ayahku tentang proyeknya. Rahmat dinyalain dong. Kameranya dinyalain dong. Oh, tunggu. Biar kelihatan gantengnya. Waduh, Rahmat nih. Jadi kan aku pernah bahas sama ayahku kan tentang proyek pembangunan desa pintar. Jadi itu kayak desa semuanya terhubung. Jadi itu desa nanti bisa punya sumber daya listrik sendiri, ekonomi sendiri. Kayak mereka manfaatin komoditas di sana. Misalnya satu daerah itu ada komoditas sagu. Itu mereka maksimalkan produksi sagu. Kayak bukan raw materialnya, tapi juga jadi produk misalnya kue, bahan makanan instan mie, apa dan lain-lainnya kayak begitu. Nah mereka juga kayak punya website kan untuk jual beli online. Bukan salah itu kayak nanti ada dibuatin platform rencananya itu di sana kayak Tokopedia tapi sus jual produknya mereka yang UMKM satu apa semua itu yang ikut proyeknya itu memfasilitasi untuk UMKM yang ada di suatu daerah di Makassar. Dan itu masyarakat di sana juga dididik psikologi mental dan pengetahuannya tentang IT berbisnis dan sebagainya kayak gitu. Ini bagian Rahmat nih selanjutnya nih. Bagian Rahmat nanti selanjutnya untuk mendeliver informasi tentang IT di wilayahnya sendiri nanti, khususnya Makassar ya. Maksudnya? Ya, nanti Rahmat lah penerusnya yang akan mendeliver informasi, kan Rahmat yang memiliki keahlian di bidang IT ya. Nah, nanti Rahmat harus setelah mendapatkan ilmu back to kembali ke desanya dan mendelivery. Sudah. Bikin apa? Iya kan? Sebelum saya kuliah di Telkom kan ngegap 1 tahun kan ikut orang tua kayak proyek gituan. Oke. Bantu di sana. Nanti berikut ngajarin masyarakat kayak gitu. Bikin apa kemarin, ngajarin apa? Aku ngajarin basicnya IT sih, cara pakai internet apa. Hebat. Nanti berikutnya bikin aplikasi ya buat daerahnya. Iya. Amin, amin. Berikutnya yang lain, selain Rahmat. Boleh? Boleh. Siapa ini? Reza ya? Akbar. Nyalain dong Akbar. Videonya, biar temennya bisa lihat. Akbar. Kalau saya Bu ada beberapa kemarin kan orang tua juga ada pengabdian masyarakat. Bikin apa tuh? Terhadap karhutlah kalau nggak salah. Nah, jadi ada beberapa platform yang memang diperlukan sama mereka yang untuk penanganan BPBD itu, karena kan harusnya bencana itu laporan itu kan ditangani oleh orang-orang yang mengerti karhutlah. Nah, sedangkan kita turun ke lapangan itu yang melaporkan data adalah orang-orang yang tidak mengerti mengenai tanah itu Bu. Nah, sehingga nggak sinkron. Iya Bu, nggak sinkron. Yang pertama terus yang kedua Bu. Gimana cara mengatasinya atau gimana untuk mengatasi problem tersebut? Kan ada panic button tuh Bu. Berfungsi nggak? Berfungsi sih Bu, cuman itu tuh tidak melibatkan
apa ya, organisasi-organisasi yang memang harusnya ada di situ gitu loh. Jadi informasinya nggak valid ya? Iya Bu, jadi misalnya kita tarik badan kan yang di sana tuh sendiri cuma pemadam, polisi. Nah, sedangkan kan untuk pengetahuan pendataan jumlah wilayah yang terkena dampak laut lah, itu kan yang mengerti kiranya itu adalah mereka-mereka yang berbeda kan Bu. Oke, berarti seharusnya mereka dilibatkan. Iya Bu, dilibatkan. Terus yang problem lain itu ada ini sih Bu, kan kita nih bantuan sosial kan Bu. Nah, di bantuan sosial ini kan banyak keterlambatan, banyak sumber masalahnya juga seperti tidak tepat sasaran, habis itu terlalu berbelit-belitnya birokrasi, jadi bantuan dari pusat itu lambat turun ke masyarakat. Nah, gimana solusinya? Sebentar satu lagi Bu, sumbernya itu. Permasalahannya juga adalah masalah data Bu. Jadi data dari masyarakat ini tidak sampai ke pusat Bu. Nah, penyelesaiannya Bu adalah memanfaatkan KTP sih Bu kalau saya. Dari ID ya? Iya Bu, dari KTP itu kan nanti kita bikinkan sistem barcode Bu di misalnya di tempat kantor kepala desa, di situ di barcode, kan di barcode itu langsung muncul data di mana mereka yang memerlukan bansos, di mana yang mereka yang tidak memerlukan bansos gitu. Oke. Untuk penyaluran itu Bu melibatkan warga sekitar Bu yang misalnya berprofesi sebagai ojek, jadi tidak ada lagi kasus pengambilan BLT itu mengantri di kantor pos Bu, apalagi kan COVID kan Bu, dimana kalau berkumpul itu kan menimbulkan kluster baru. Good. Oke, luar biasa ini Akbar ya, sharing tentang apa implement ICT yang ada di daerahnya. Ini memang betul Akbar. Jadi synchronize integritas data itu menjadi salah satu yang wajib diperjuangkan oleh pemerintah kita ya, karena ini menjadi sangat penting untuk trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Itu betul sekali. Satu tadi, gimana caranya bisa ID KTP itu bisa menjadi salah satu untuk kita menyelesaikan masalah tentang distribusi ya tadi ya. Tuh. Iya Bu. Nah, distribusi terhadap bantuan, dana bantuan BLT. Nah, itu sangat tepat. Nah, berarti nanti dari ID itu kita harus membuat klaster-klaster mana masyarakat yang harus dibantu, mana masyarakat yang sangat urgent perlu betul-betul dibantu atau sebagian dibantu gitu ya. Nah, itu harus ada data seperti itu dulu, satu. Nah, saya lihat contoh kasus yang untuk pemberian dana untuk pekerja yang gajinya di bawah 5 juta ya, setahu saya ya. Iya Bu. Nah, itu sebenarnya sudah bisa kita contoh ya. Misalnya orang yang di bawah 5 juta itu bisa langsung mendapatkan dana tanpa harus mengantri tadi yang dibilang sama Akbar di kantor pos kan seperti itu ya. Nah itu gimana caranya dia memanfaatkan, karena dia pakai data dari mana, dia ambil data dari BPJS. Jadi siapapun pekerja yang masuk datanya tersimpan di BPJS itu dia akan ketahuan kan otomatis gaji pokoknya berapa. Jika kurang dari 5 juta ya maka akan masuklah ke rekening pekerja itu misalnya 600.000 satu bulan dari pemerintah tanpa harus mengambil dan mengantri. Nah, itu data-data seperti itu wajib kita contoh untuk tren-tren pada saat pemberian bantuan untuk masyarakat selanjutnya. Itu juga membutuhkan ICT juga. Nah, itu contohnya. Yang lain? Jadi ada orang yang mendapatkan bantuan ya, tahu-tahu udah ada di rekeningnya uang misalnya 1.200.000 atau 600.000 gitu ya. Nah mereka bingung, mereka dapat uang dari mana? Ternyata dapat bantuan dana dari pemerintah. Dari mana pemerintah tahu? Ya dia ambil data dari BPJS gitu. BPJS di mana lengkap sudah ada nomor rekening kan, itu terdata ya, pembayaran segala macamnya. Sorry BPJS, maaf. Apa pajak itu? Nah yang pajak itu loh, saya lupa, NPWP. NPWP dan BPJS mungkin ya, karena kan di NPWP kita bayar pajak dan segala macamnya, mungkin dari sana juga. BPJS juga termasuk ada nomor rekening dari setiap ininya pemegang atau pekerjanya seperti itu. Yang lain ada lagi yang mau sharing tentang proyek-proyek? Oke, Akbar dan Rahmat ya. Nah, terus di sini ada tadi sudah dibahas dengan Smart City. Contoh Smart City, salah satunya apa misalnya? Bisa nggak diceritain sama Adit? Adit siapa? Boleh dinyalakan kameranya, Adit?
Smart city yang ada di deket Adit aja yang Adit paham. Terus Adia Tama, boleh bahas tentang apa itu contoh-contoh proyek-proyek ICT dan peluang kerjanya itu seperti apa? Adia Tama. Satu lagi deh ya, diulang. Ahmad Maulana, boleh bahas tentang LPSE itu apa sih? Bagaimana prosedur mengikuti LPSE? Boleh. Mulai dari Aditya Syafa tentang proyek ICT yang ada di dekat atau sekitar atau yang dipahami deh. Dinyalain ya kameranya, videonya. Aditya? Adit? Adia? Ahmad Maulana? Ini nggak hadir semua? Arik? Arik Zaki? Hadir. Arik, bisa kasih contoh? Smart City yang ada di sekitar Arik deh. Yang pernah Arik rasakan dan lihat. Contohnya. Smart City itu apa deh, Arik? Paham nggak? Paham. Nah, bahasa Arik aja. Yang Arik tahu, ceritain. Dinyalain boleh kameranya sebentar? Yang saya tahu. Ada ya? Smart City? Nggak kepikiran sih, Bu. Nggak kepikiran? Sedikit pun nggak ada. Daris? Davi? Dewi? Ini mendengarkan atau tidak ya? Emia? Farhan? Izu? Lukman? Alvin? Hadir, Bu. Boleh, Lukman. Yang Smart City apa itu? Maksudnya Smart City itu apa, Lukman? Tahu nggak? Sedikit paham sih, Bu. Oke, tentang apa yang ada di kepalanya Lukman aja. Kan Smart City itu buat untuk mempersingkat waktu urusan-urusan dalam mengembangkan ini, Bu, masyarakatnya. Jadi masyarakat itu gak perlu lama, soalnya kayak tadi yang dijelaskan si Akbar. Kalau misalnya terjadi bencana tuh untuk mendapat bantuannya tuh diharap lebih cepat karena ada banyak yang harus cepat dibantu, ada banyak harus yang cepat dibangun gitu. Kalau misalnya jaring Smart City tuh saya kan tergabung dalam Melo Project, Bu. Kita tuh pernah diajak kolaborasi sama Jakarta Smart City dalam sharingnya. Luar biasa. Lukman nyalain dong videonya. Videonya nyalain. Videonya bisa dinyalain nggak? Bisa, Bu. Boleh. Nyala belum? Iya. Belum. Jadi triggernya tuh pas banjir di bulan Januari sama Februari. Jadi JSC itu harus mau bikin aplikasi yang bisa mendata gitu, Bu. Banjir di sini tuh kedalamannya berapa meter. Jadi kan misalnya banjir di atas 3 meter tuh harus cepat ditolong. Apalagi gitu, Bu. Jadi bikin aplikasi itu, Bu. Lain-lain terus paling jadi mereka tuh dalam bulan ini sampai tahun depan tuh lagi fokus aplikasi itu, Bu. Mendata korban banjir. Ya, Bu, dengan yang lain lagi kayak ini, Bu, sektor kayak itu juga apa namanya, sensor deteksi banjir kota ya, Bu. Bencana sih, Bu, bukan cuma banjir aja. Tapi yang triggernya itu gara-gara banjirnya. Iya, siap. Alvin mau sharing nggak tentang Smart City? Alvin. Muhammad Aditya. Muhammad Akbar. Muhammad Ihsan. Oh, Akbar sudah. Ihsan. Muhammad Ihsan Fisabilillah. Boleh. Ihsan, boleh sharing nggak? Nyalain dong kameranya. Oke. Nah. Karena kalau di sini kelihatannya cuma gelap doang. Ya, jadi kalau untuk konsep
smart city gitu ya. Saya mungkin ambil contoh yang dari Kabupaten Bandung aja. Kan